duniaku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Ya, bagi yang dipanggil namanya, tolong menjawab dan angkat tangan. Pertama, Kaila Azira, Iya Pak. Ahmad Rian, Iya Pak. Al Ayubi, Iya Pak. Diki. Iya Pak. Nah, mana Diki dan Daud? Ya, sakit. Iya sakit Pak. Mungkin sakit atau berhalangan, Diki diberi kesembuhan secepatnya. Amin. Nah, baik. Ada yang tidak ada selain Diki? Ada semua? Ada. Alhamdulillah, Diki yang sakit. Baik. Sebelum kita lanjut, maka asal baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Kepada ketua, tolong dipimpin baca doanya. Sudah lihat? Silakan. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbil zidni ilman warzuqni fahmin. Alhamdulillah. Jadi dengan membaca doa tadi, semoga Allah melimpahkan begitu banyaknya ilmu kepada kita. Amin. Amin. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, alangkah baiknya lagi kita membaca surat pendek terlebih dahulu. Kita akan baca bersama-sama. Mulai. Sebelum kita memasuki materi kita, Bapak akan menanyakan kepada anak-anak semua, ada nggak yang masih ingat apa pelajaran kita sebelumnya? Ada. Ada? Ada. Ada. Silakan, Bibi. Tanda-tanda usia balik, Pak. Bagus. Jadi pelajaran kita sebelumnya tanda-tanda usia balik. Jadi sebelumnya kita telah pelajari tanda-tanda usia balik. Apa-apa saja itu tanda-tanda usia balik? Potensi basah, tumbuh jatuh bagi laki-laki, keluar haid bagi perempuan. Jadi Bapak ingin mengetahui sejauh mana tentang materi yang akan kita pelajari pada saat sekarang ini. Jadi Bapak bagikan, ini ada namanya soal. Ini ada kolomnya, ada ya atau tidak. Dibaca, kemudian di checklist bagian di kolom ya dan kolom yang tidak. Saya bertanya, cara menjawabnya? Paham? Sudah semuanya? Sudah. Silakan kumpulkan. Silakan dulu kembali. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak ingin menjelaskan model pembelajaran kita pada hari ini. Model pembelajaran kita yaitu model PJBL. PJBL. Apa itu PJBL? Project Based Learning. Jadi pelajaran kita, model pembelajaran kita ini PJBL. Kemarin model pembelajaran kita apa? PBL. Berbeda kan? Jadi apa itu PBL? PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek. Jadi pelajaran kita ini nanti akan menghasilkan proyek di akhir materi kita nanti. Nanti kita akan dibagi menjadi kelompok, akan mendiskusikan, nanti kita akan menghasilkan sebuah hasil karya atau proyek
Kemudian tujuan pembelajaran kita, sebelum kita masuk materi, apa tujuan atau manfaat dari kita membahas materi ini? Nah, ini tujuannya. Jadi tujuannya pertama, kita bisa menyebutkan kewajiban setelah usia balik. Nah, bisa kita menyebutkan apa-apa saja kewajiban kita setelah usia balik. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat paparan atau peta konsep mengenai kewajiban setelah balik dengan benar. Jadi nanti kita akan membuat proyeknya mengenai itu, peta konsep paparan itu. Jadi setelah kita mempelajari kewajiban setelah balik ini, kita pertama bisa menyebutkan kewajiban setelah usia balik. Yang kedua, bisa kita membuat paparan atau peta konsep mengenai kewajiban setelah balik dengan benar. Nah, sekarang anak-anak Bapak, tolong perhatikan. Bapak akan menayangkan video tentang kewajiban setelah balik. Tolong anak-anak perhatikan semuanya dengan seksama. Jadi apa saja kewajiban kita setelah memasuki usia balik? Sebelumnya kita telah belajar tanda-tanda balik, segi fikih maupun biologinya. Baiklah anak Bapak, masih ada pertanyaan apakah tanda-tanda balik baik segi fikih maupun biologi? Ya, bagus. Jadi tanda-tanda balik dari segi fikih dan biologi yaitu sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita akan membahas materi kita, kewajiban setelah usia balik. Apa saja kewajiban kita sebagai manusia setelah kita menjalankan atau memasuki dewasa atau balik? Baik, yang pertama yaitu kita disebut dengan mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang telah dibebani hukum atau orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Jadi anak Bapak, kalau kita sudah berada dewasa atau memasuki usia balik, maka kita tidak boleh lagi lalai dan meninggalkan sholat kita, atau kita harus melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Setelah Bapak tayangkan video tadi, nah ini apa akan bertanya kepada anak semua. Pertama, dari tayangan video tadi, apa-apa saja kewajiban setelah usia balik itu? Cuma daun tangan. Nah, lihat. Nah, bagus. Pengertian kepala, buku ilmu dan salat fardu. Satu lagi? Satu lagi? Kepala salat fardu tuh menuntut ilmu. Bagus. Kepala salat fardu menuntut aurat mencari ilmu. Bagus. Jadi kewajiban setelah balik tadi yaitu ada pertama mukallaf, setelah dibebani dia akan perbuatannya sendiri, ibadahnya akan. Nah, jadi kemudian yang kedua, apa yang kedua? Mengerjakan sholat fardu atau sholat 5 waktu. Yang ketiga apa? Menutup aurat. Yang keempat berarti mencari ilmu atau menuntut ilmu. Tadi kita beri aplaus bagi teman-teman kita yang telah menjawab. Nah, jadi materi kita kewajiban setelah balik itu ada bagian-bagiannya dari segi aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Ada 3 macam aspeknya. Yang pertama segi akidah. Apa itu segi akidah? Akidah ini merupakan keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian dari segi aspek ibadah. Apa itu ibadah? Kewajiban kita terhadap Tuhan juga, seperti mengerjakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian segi akhlak. Apa itu dari segi akhlak? Seperti menutup aurat. Nah, jadi sekarang akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Nah, seperti kemarin 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3.
akan ditentukan proyek kita masing-masing. Proyek kelompok 1 ada bagi dari segi akidah, proyek kelompok 2 adalah dari segi ibadah, kelompok 3 dari segi akhlak. Baiklah, saya akan menampilkan hasil proyek diskusi saya tentang kewajiban setelah balik aspek akhlak. 1. Menutup aurat. 2. Sopan santun kepada orang tua. 3. Berakhlak mulia. 4. Sopan santun kepada guru. Nah, terus, nah, jadi itulah hasil proyek dari kelompok 3, kewajiban setelah balik dari segi aspek atau dari segi akhlak. Nah, sekarang bagi kelompok yang lain, kelompok 1 dan 2, ada pertanyaan? Nah, silakan Zara. Apa itu akhlak? Nah, silakan. Akhlak adalah tingkah laku perbuatan manusia. Contohnya, sopan santun kepada orang tua, sopan santun kepada guru. Nah, baik, bagus. Dia beri aku untuk kelompok 3. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi saya, yaitu kewajiban setelah balik aspek akidah. 1. Tidak boleh syirik. 2. Hanya menyembah Allah. 3. Minta tolong pada Allah. 4. Meyakini Allah Maha. Kelompok 3 telah menampilkan hasil proyeknya. Kewajiban setelah balik dari segi atau aspek akidah. Sekarang ada nggak kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Apa yang dimaksud akidah? Akidah adalah keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Nah, akidah adalah keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Itu jawaban dari kelompok 3. Ada tambahan dari kelompok lain? Tidak ada. Nah, bagus. Kita berikan hapus untuk kelompok 3. Nah, silakan. Sekarang kelompok terakhir, silakan tampilkan hasil proyeknya. Kewajiban setelah balik aspek ibadah. Nah, silakan tampil. Kelompok 2, silakan. Kewajiban setelah balik aspek ibadah. 1. Salat. 2. Puasa. 3. Menuntut ilmu. Nah, baik. Jadi sekarang kelompok 2 telah menampilkan hasil proyeknya dan kemudian ada yang ingin bertanya? Apakah semua umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu? Ya, semua umat muslim wajib menuntut ilmu. Nah, jadi apakah semua umat muslim wajib menuntut ilmu? Untuk pertanyaan dari kelompok 3, jawabannya ya, karena semua umat muslim itu wajib menuntut ilmu tanpa kecuali setelah berusia balik. Nah, sekarang berikan hapus untuk kelompok 2. Anak-anak semuanya dibuat resume atau ringkasan poin-poin yang telah kita pelajari tadi. Nah, selalu dibuat di bukunya masing-masing. Ringkasan atau poin-poin yang telah kita pelajari tadi.
Nah, apa saja poin-poin kita tadi, pelajaran kita kewajiban setelah balik tadi. Nah, ada itu kewajiban setelah balik dari segi ibadah, akidah dan akhlak. Nah, poin-poin yang pentingnya. Nah, sudah semuanya? Sudah. Sekarang mari kita menyimpulkan bersama-sama hasil yang telah kita pelajari tadi. Apa kesimpulannya? Yang pertama, kewajiban setelah usia balik. Yang pertama apa tadi? Mukallaf. Yang kedua, menutup aurat. Yang kedua, bagus. Salat fardu, masih ada ingat? Ya, yang pertama mukallaf. Yang kedua, salat fardu. Yang ketiga, yang keempat terakhir, ilmu. Nah, jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu kewajiban setelah balik dari segi ibadahnya atau dari segi akidahnya, kemudian dari segi akhlaknya. Dari segi akidah apa saja tadi? Meyakini Allah Subhanahu wa taala. Dari segi ibadah dan tahu siapa? Dari segi ibadah dan tahu apa itu? Salat. Kemudian apa lagi? Puasa. Apa lagi? Menuntut ilmu. Kemudian dari segi akhlak apa tadi? Menuntut aurat. Sopan santun pada orang tua, kemudian sopan santun kepada guru dan berakhlak mulia, dan perilaku kita harus berakhlak mulia. Nah, sekarang untuk menghilangkan kejenuhan kita, marilah kita tepuk semangat. Nah, jadi ini ada soal untuk menilai sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi tadi. Orang siswa dalam menuntut ilmu ialah belajar di sekolah dengan rajin. Apa semuanya? Sebelum pelajaran menutup, nanti pelajaran selanjutnya adalah pelajaran anak semua, yaitu tentang hijrahnya Nabi ke Madinah. Tolong dipelajari materi itu di rumah sebelum kita membahasnya nanti. Materi selanjutnya adalah hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, baik, sebelum Bapak menutup pelajaran, Bapak akan mengulangi kembali dan menanyakan kembali tentang materi tadi. Jadi kewajiban kita setelah balik ada berapa tadi? Ada 4. Apa yang pertama? Mukallaf. Yang kedua? Bagus. Beri aku untuk diri kita sendiri. Nah, baik. Berakhirlah pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Nah, baik. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.